Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Salah satu tanda keimanan di dalam hati adalah hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar. Orang-orang ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah. Mereka bukan sekedar menyambut, tapi benar-benar berkomitmen untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas bagaimana karakteristik daripada orang-orang Ansar ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika datang seorang wanita Ansar bersama putrinya yang masih kecil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kalimat yang menyatakan bagaimana kecintaannya kepada orang-orang Ansar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innakum ahabbun nas ilayya." Demi yang jiwaku, nyawaku di tangannya, yaitu Allah. Innakum, sesungguhnya kalian, wahai orang Ansar, ahabbun nas ilayya, orang yang paling kucintai. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan beberapa momen Rasulullah SAW menyebutkan kecintaan dan keutamaan dan doa Rasulullah SAW untuk orang Ansar dan orang Muhajirin. Dalam lantunan lantunan nasyid atau lantunan nada yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam menyemangati para sahabat ketika sedang bekerja bersama-sama, termasuk ketika sedang menggali parit Khandaq. Rasulullah SAW mengatakan, la aisa illa aisal akhirah faslih al-ansar wal muhajirah. Atau di dalam riwayat lain dikatakan fa akrim al-ansar wal muhajirah, la aisa illa aisal akhirah fa akrim au aslih. Ada riwayat mengatakan akrim, ada riwayat mengatakan aslih al-ansar wal muhajirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, muliakanlah orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirah. Baik. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan daripada orang-orang Ansar ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda iman adalah cinta orang-orang Ansar. Dan salah satu tanda kemunafikan adalah apa? Membenci orang-orang Ansar. Siapa itu orang Ansar? Orang-orang yang mengundang Rasulullah SAW untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang Madinah yang nanti insya Allah akan kita jelaskan penjelasannya di dalam ayat-ayat yang sedang kita tadabburi ini. Baik, kemarin ketika kita membahas orang-orang muhajirin, sudah kita sampaikan bahwa beberapa keutamaan diantaranya adalah lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Lil fuqara, yang pertama adalah untuk orang-orang yang fakir. Fakir bukan karena kemalasan, fakir bukan karena tidak mau berjuang, fakir bukan karena tidak punya harta, tapi fakir memilih untuk memberikan semua yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan semua harta mereka di Mekah, lalu mereka pindah ke Madinah. Maka mereka menjadi fakir di Madinah. Kenapa? Karena harta mereka berikan kepada Allah, dan kemudian mereka kembali mencarinya dan mendapatkannya di Madinah. Al-Muhajir, yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, pindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah atau yang diizinkan oleh Allah SWT. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka keluarkan, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan harta mereka. Yang mereka harapkan, wa yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan yang pertama adalah anugerah Allah, rezeki yang berkah, kemudahan yang berkah, ya, fadlan, kehidupan yang berkah, waridwana, dan ridhonya. Fadlan minallah,
anugerah yang akan mereka dapatkan di dunia, dan ridwana di akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebutuhan mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallah wa rasulah, dan mereka berjuang membela Allah dan Rasulullah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Jujur dengan imannya, jujur dengan Islamnya. Komitmen betul-betul dengan nilai yang mereka yakini. Nah, sekarang tadi itu adalah sifat daripada orang-orang muhajirin. Sekarang kita lihat sifat daripada orang-orang Ansar yang menyambut muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Indah banget Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana karakter mereka? Orang-orang yang menyambut saudara-saudaranya yang pindah dari Mekah, yang meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua yang dimiliki di Mekah. Bagaimana mereka menyambutnya? Mari kita lihat ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Yaitu, kalau muhajirin adalah orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Dan orang-orang Ansar adalah walladzina tabawwa'ud dara, yaitu orang yang tetap. Orang yang menempati, yang sudah tinggal di tempatnya dan menempati tempatnya. Dar. Apa itu dar? Kota Madinah. Mereka adalah orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah untuk tinggal di Madinah. Ya. Dan kota Madinah adalah kota hijrah Rasulullah SAW. Mereka orang sana, mereka punya rumah di situ, mereka benar-benar adalah penduduk setempat. Tapi bukan hanya tempat yang telah tetap. Bukan hanya kedudukan mereka yang telah tetap. Tapi juga walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabli. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang telah menjadikan tempatnya sebagai kampung iman, dan mereka adalah orang-orang yang telah beriman. Luar biasa. Jadi tabawwa'ud dar wal iman. Mereka telah memiliki tempat, tapi juga telah memiliki iman. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kelebihan yang luar biasa yang dimiliki orang-orang Ansar. Yaitu orang-orang yang diberikan Allah nikmat istiqrar. Istiqrar itu artinya ketenangan. Ketenangan untuk berada di mana, menetap di mana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ketenangan untuk tidak perlu pindah. Tetap saja di sana. Tapi salah satu yang membuat mereka juga tetap dan tidak perlu pindah adalah iman mereka juga diberikan kekuatan dan ketetapan di situ. Tempat mereka kondusif untuk iman. Tempat mereka kondusif untuk mempraktekkan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala min qablihim. Jadi mereka sudah tinggal di Madinah, menetap di Madinah, dan kemudian beriman kepada Rasulullah SAW sebelum datangnya orang-orang Ansar. Maaf, sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Ansar adalah orang-orang yang benar-benar memberikan komitmen kepada keimanannya. Tahu nggak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Rasulullah itu hijrah ke Madinah diantaranya karena mereka diundang oleh orang-orang Ansar. Rasulullah dan para sahabat diundang untuk datang. Karena mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak kuat, tidak mampu untuk membiarkan engkau di sini di kota Mekah dengan segala kondisi yang sangat sulit. Ditekan, disiksa, dan seterusnya. Kami nggak mungkin membiarkan engkau, wahai Rasulullah SAW. Pindahlah ke tempat kami. Pindahlah ke tempat kami. Lalu itu terjadi dalam peristiwa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Atsaniyah. Jumlah mereka belum banyak, baru 75 orang. Jadi Bai'atul Aqabah itu 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua hanya 12 orang, lalu mereka meminta untuk dikirimkan seorang guru untuk mengajari mereka, hanya 12 orang asalnya. 12 orang asalnya, lalu mereka meminta untuk dikirimkan guru membimbing mereka
di dalam beribadah, membimbing mereka dalam kehidupan, dan membimbing mereka dalam berdakwah. Apa yang terjadi? Hanya dalam 1 tahun, setelah Rasulullah mengirim seorang guru yang namanya adalah Mus'ab bin Umair, terjadi kelipatan yang luar biasa. Kelipatan secara kuantitas dari 12 menjadi 75, 73 tambah 2 wanita, dan yang kedua, ya, peningkatan dari segi kualitas. Peningkatan dari segi kuantitas, jumlahnya meningkat, dan yang kedua, peningkatan dari segi kualitas. Kualitas imannya sampai siap memberikan komitmen kepada Rasulullah SAW. Apa komitmennya? Perjanjian Baitul Aqabah itu ada 10, tapi 3 hal yang paling penting untuk kita pahami. Ketika mereka minta untuk Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, mereka memberikan komitmen. Ada 10, 3 komitmen ini yang paling besar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu? Yang pertama, mereka siap untuk membantu Rasulullah SAW. Ya, dalam kondisi senang atau kondisi sulit. Siap membela dakwah ini dalam kondisi senang atau kondisi sulit. Yang kedua, mereka siap membela dakwah ini dalam kondisi lapang, maksudnya harta, atau kondisi sempit, nggak punya duit. Yang tadi kondisi hati, kondisi kehidupan. Ya. Mereka lagi senang atau lagi sulit, siap untuk membela Rasulullah. Yang kedua, kondisi harta. Jadi bagi mereka itu nggak ada alasan untuk membela Rasulullah. Punya duit atau tidak punya duit, mereka siap untuk membela Rasulullah SAW dengan hartanya. Dan yang ketiga, mereka siap membela Rasulullah SAW seperti mereka membela dirinya dan keluarga mereka. Itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Iman di dalam hati mereka itu benar-benar sudah istiqrar, sudah kuat, sudah mapan, sudah mengakar dengan kokoh di dalam hati mereka. Sehingga mereka ketika diminta Rasulullah minta syarat untuk memberikan 10 komitmen, dan 3 ini yang paling luar biasa, mereka mengatakan, ya Rasulullah, semua syarat-syarat engkau insya Allah. Lalu kalau kami lakukan, apa untuk kami ya Rasulullah? Apa untuk kami ya Rasulullah? Jadi Rasulullah meminta beberapa syarat dan mereka mengatakan, kami siap memberikan. Kalau kami berikan, apa untuk kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah minta berapa? 10. Lalu ketika Rasulullah SAW ditanya, apa untuk mereka? Rasulullah mengatakan, cuma 1. Walakumul jannah. Bagi kalian adalah surga. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, bagi kalian adalah surga, para sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, hadza laisa bisyai'in hayyin. Ini bukan sesuatu yang sederhana ya Rasulullah. Ini bukan sesuatu yang perkara yang sederhana. Ini mahal, ini besar sekali ya Rasulullah. Absut yadaka. Mana tanganmu ya Rasulullah? Kami berjanji kepadamu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Rasulullah minta 10, namun cuma beri 1. Apa itu? Walakumul jannah, bagimu surga. Dan inilah yang membuat mereka sangat komitmen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walladzina tabawwa'ud dara, mereka adalah penghuni penduduk setempat, yaitu dari kaum Aus dan Hazrat. Wal iman. Ini penting Bapak dan Ibu, jangan cuma rumah yang sudah tetap. Ya. Tapi iman juga harus tetap. Ini menarik. Tabawwa'ud dara wal iman. Jadi 2. Kadang-kadang kan orang cuma mikir bagaimana sudah tetap dan permanen, nggak ngontrak lagi, nggak pindah-pindah lagi, pengen punya rumah yang tetap, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa, yang harus dipertahankan bukan hanya tempat tinggal kita, tapi yang harus kita pertahankan berikutnya, yang harus juga kokoh dan tetap adalah apa? Iman. Ini unik. Ini unik sekali. Min qablihim, sebelum orang-orang muhajirin pindah ke Madinah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita berjuang untuk mendapatkan ketetapan kehidupan kita di dunia, maka salah satu yang harus kita tetapkan dan kokohkan adalah
keimanan kita di dalam hati kita. Keimanan kita di dalam hati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina taba'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi sifat mereka yang ketiga, yang pertama adalah penduduk tempat yang telah mempunyai kekuatan ketetapan tempat tinggalnya, dan yang kedua ketetapan iman dalam hatinya, dan yang ketiga yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah datang kepada mereka. Ini indah sekali. Kebayang nggak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Orang-orang Ansor menyambut orang-orang yang datang dari Madinah, dan menyambutnya dengan hub, menyambutnya dengan cinta. Ya. Cinta, menyambutnya dengan cinta. Indah sekali Bapak dan Ibu. Bagaimana saudara-saudaranya yang dari Mekah datang tanpa bawa apa-apa, ya, datang tanpa dengan membawa hartanya, ya, dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, tapi disambut oleh tuan rumah dengan cinta. Ini indah sekali. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sangat-sangat mencintai orang-orang yang datang berhijrah ke tempat dia. Inilah hubungan iman yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW membawa para sahabat berhijrah ke Madinah, disambut luar biasa oleh orang-orang Ansar. Lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan. Yang satu orang yang datang dari Madinah, satu orang juga yang datang dari Mekah, dan satu orang yang menetap di Madinah, dipersaudarakan. Dan Rasulullah mengatakan, ini adalah saudaramu. Orang-orang Ansar mengatakan, ahlan bi akhi. Ahlan bi akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Dan mereka menganggap benar-benar saudara kandung, seakan-akan saudara kandung. Ya. Luar biasa, banyak cerita-cerita yang indah sekali tentang persaudaraan ini. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Nggak ada kejengkelan, nggak ada kejengkelan atau kemarahan. Ya. Bagaimana orang-orang miskin disambut oleh orang-orang yang mampu. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf yang dari Mekah dengan Sa'ad bin Rabi' yang merupakan orang dari Madinah, orang Ansar. Ketika Sa'ad bin Rabi' menyambut Abdurrahman bin Auf yang datang ke rumahnya, Sa'ad bin Rabi' berkata, ahlan wa sahlan bi akhi. Selamat datang saudaraku. Ini adalah rumahku. Dan sekarang ini adalah rumah kita. Aku adalah orang yang mempunyai harta. Hartaku adalah kebun-kebun korma. Karena orang Madinah adalah kaum petani. Mereka biasa berkebun, dan di antara kebun yang paling menonjol di Madinah adalah apa? Korma. Okay. Ahlan wa sahlan bi akhi. Selamat datang. Hari ini aku akan bagi setengah dari apa yang kumiliki menjadi milik engkau. Silahkan engkau kelola. Silahkan engkau kelola. Dan yang kedua, engkau datang sendiri di sini. Engkau tidak punya keluarga. Ya, luar biasa indahnya. Dia mengatakan bahwa aku mempunyai beberapa orang istri. Pilih yang engkau suka. Maka aku akan turun. Aku akan ceraikan dan engkau nikahi. Luar biasa Bapak Ibu, yang ditawarkan harta, rumah, dan isinya keluarga. Tapi begitulah persaudaraan yang digunakan, yang dijalankan dengan keimanan, bukan haji mumpung. Bukan haji mumpung.
Sa'ad bin Rabi menawarkan segalanya, menawarkan rumahnya, menawarkan hartanya, menawarkan bahkan keluarganya. Tapi Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah karena iman. Bukan sekedar mencari dunia. Maka ketika ditawari itu, apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka. Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu dan dalam keluargamu. Semoga Allah memberkahi engkau dalam keluargamu dan dalam hartamu. Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Cukup tunjukkan kepadaku. Dulani alal suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Di mana pasar? Karena aku pedagang dan aku bisa hidup kalau ketemu pasar. Indah banget Bapak dan Ibu. Jadi orang-orang yang menerimanya, yang menyambut kedatangan di rumahnya mencintai. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Cinta banget. Diberikan. Makanya dikatakan bahwa sampai-sampai kalau seandainya persaudaraan ini tidak dibatalkan nanti oleh Allah, maka terjadilah pewarisan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Waris mewariskan, tapi tidak dibatalkan. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yuhibbuna man hajara ilaihi. Cinta banget kepada orang-orang yang datang berhijrah. Apalagi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah dahulu di mana? Di Kuba. Lalu kemudian Rasulullah berjalan masuk ke Madinah. Ketika Rasulullah akan masuk ke Madinah, orang-orang Madinah sudah keluar menyambutnya. Mereka berbondong-bondong datang ke pintu kota Madinah untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW sudah dekat, mereka berebut untuk mengambil tali onta Rasulullah. Mengambil tali onta Rasulullah SAW agar ontanya yang ditunggangi oleh Rasulullah mereka giring ke rumah mereka untuk menjadi tuan rumah, untuk menjadi tamu di rumah-rumah mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Luar biasa. Mereka mencintai orang yang datang kepada mereka. Ini karakteristik indah daripada orang-orang Ansar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan diambil dulu tali ontaku. Biarkan onta ini berjalan sampai di mana dia berhenti. Disitulah kita akan mendirikan masjid.